ah sombong, ah pamer apa segala macam. Kalau Anda punya penilaian itu seketika dengan spontan begitu, berarti memang dasarnya Anda tidak mau rezeki. Tidak selamanya apa yang ada di pikiran bawah sadar ini kita sadari secara sadar oleh pikiran sadar. Tuh. Selama ini Anda merasa sulit tidak dalam hal finansial. Kalau itu ada, berarti Anda sedang tidak baik-baik saja hubungan Anda dengan uang ya. Jadi kerjaan atau bisnis Anda itu hanyalah wadah. Magnetnya adalah diri Anda. Nah, kalau ada tempatnya, lantas yang menarik apanya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Saya doakan Anda semuanya dimudahkan urusannya ya. Apalagi yang sedang ikhtiar untuk keluar dari masalahnya hari ini. Bismillah, semoga dimudahkan oleh Allah dan disehatkan zahir wal batin. Kemudian rezekinya melimpah ruah, mengalir deras dari jalan manapun. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini adalah video terbaru. Materinya adalah materi yang pernah saya bahas 3 tahun yang lalu tentang keberlimpahan, yaitu menarik uang secara spiritual. Ini kita nggak bicara logika loh teman-teman ya. Ini kita bicara tentang kekuatan spiritual. Nanti saya jelaskan sehingga Anda bisa benar-benar sadar, dan nanti juga di bagian akhir kita akan terapi bersama-sama. Jadi tolong simak dari awal videonya sampai nanti selesai. Bagaimana sih caranya menjadi magnet uang atau menarik rezeki melalui kekuatan spiritual, atau bagaimana caranya menarik rezeki melalui habit-habit yang positif? Ada beberapa langkah yang harus benar-benar Anda fahami, satu, kemudian yang kedua disadari, yang ketiga adalah dipraktekkan. Intinya itu cuma ada di 3 itu ya. Pahami, sadari, dan kamu praktekkan. Nah, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit sampai Anda benar-benar paham ya. Walaupun sebenarnya tidak akan mudah dipahami hanya dalam satu video. Dan sebenarnya keajaiban itu mudah sekali untuk Anda undang atau terjadi dalam hidup Anda hanya dengan merepetisi atau mengulang-ulang pembelajaran. Ya, saya upload video setiap malam itu bukan tanpa maksud. Itu tujuan awalnya hanya untuk memprogram pikiran bawah sadar atau memprogram jiwa Anda menjadi jiwa yang berlimpah. Nah, poin intinya itu ada di video kali ini. Langkah-langkah apa saja sih yang harus dibangun untuk bisa memperbaiki kondisi rezeki? Yang pertama, simak baik-baik, yaitu Anda harus mengaku dulu bahwa Anda tuh sebenarnya butuh uang. Tuh, kok bisa harus mengaku butuh uang? Oh iya, karena memang banyak orang yang sebenarnya sedang butuh uang tapi nggak ngaku. Nggak ngaku tuh saya pakai bahasa yang ekstrim itu, ke Allah saja gengsi gitu. Dengan beralibi atau menutupi keinginannya dengan sebuah prinsip uang nggak dibawa mati, dengan sebuah prinsip udah hidup begini aja cukup, dengan prinsip bahwa dengan punya banyak uang nanti malah jadi beban hidup, ya kan? Nah, prinsip-prinsip seperti ini adalah prinsip kemunafikan menurut saya. Orang rata-rata juga kehidupan Anda semuanya itu membutuhkan uang. Setiap apapun yang kita butuhkan itu ya semuanya sarananya adalah uang. Ketika Anda mempunyai prinsip terbalik dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan jujur mengatakan iya saya mau uang, iya bahwa uang itu menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga bukan tanda Anda sedang cinta banget sama dunia, tidak. Ya, saya yakin banget Anda yang nonton saat ini, iman Anda juga tidak sekerdil itu. Artinya tidak mungkin Anda menukar Tuhan Anda, ibadah Anda hanya dengan uang. Enggak. Nah, disinilah peran saya hadir untuk mengkolaborasikan keduanya. Mengkolaborasikan antara ilmu pengembangan diri, ilmu keberlimpahan, dengan ilmu agama, itu sebenarnya seiring sejalan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Nah, kalau Anda sudah paham, kemudian Anda sudah bisa jujur terhadap apa yang Anda inginkan, jujur bahwa Anda tuh sebenarnya iya ya Allah saya butuh uang, udah itu aja. Kalau itu sudah, baru saya akan masuk ke langkah yang berikutnya. Apa itu langkah berikutnya? Yaitu Anda harus tahu, atau mungkin lebih tepatnya Anda identifikasi ketika Anda melihat uang seperti ini, apa yang muncul di pikiran Anda. Saya yakin ada beberapa jenis pikiran yang akan muncul ya. Jenis yang pertama mungkin sombong,
pamer apa segala macam. Kalau Anda punya penilaian itu seketika dengan spontan begitu, berarti memang dasarnya Anda tidak mau rezeki. Karena awalnya saya membukanya dengan ilmu, dan saya juga punya maksud kenapa saya menunjukkan ini. Jadi beberapa kali saya tunjukkan dengan uang itu bukan karena saya ingin pamer, enggak. Saya ingin membantu Anda dengan cara bagaimana ketika Anda melihat uang, lantas seketika yang muncul asumsi Anda atau penilaian Anda terhadap uang itu apa. Nah, penilaian yang negatif seperti itu tadi. Yang negatif tapi halus, uang juga nggak dibawa mati. Inilah yang membuat orang satu sama lain bertikai ini. Inilah yang selama ini menjadi masalah dalam hidup kita. Nah, itu adalah penilaian-penilaian negatif. Itulah saran saya adalah Anda perlu mengidentifikasi. Ditulis, iya ditulis. Karena Anda sendiri kalau nggak ditulis juga besok akan lupa. Nah, sementara kalau itu tidak dilepaskan, belenggu-belenggu itu, maka selamanya Anda akan kesulitan. Bicara tentang finansial loh ya. Anda akan kesulitan. Karena apa? Sejatinya orang yang punya prinsip demikian adalah orang-orang yang sebenarnya secara tidak langsung hatinya mengatakan, saya jangan sampai punya uang. Karena kalau punya uang, saya akan jahat dan lain sebagainya. Ini bahasa bawah sadar atau bahasa hati yang tidak selamanya disadari oleh secara sadarnya kita. Saya ulangi ya. Tidak selamanya apa yang ada di pikiran bawah sadar ini kita sadari secara sadar oleh pikiran sadar. Itu perlu digaris bawah itu. Kalau bingung tolong diulangi lagi ya. Nah, Anda tulis ada identifikasi. Anda cek satu persatu penilaian Anda terhadap uang itu seperti apa. Karena ketika penilaian Anda terhadap uang itu masih negatif, masih melihat orang kaya itu sombong dan jahat, orang yang punya uang itu hanya petentang-petenteng dan lain sebagainya, berarti Anda menilai kekayaan itu negatif, menilai uang itu negatif. Maaf sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi ini, tidak selamanya Anda sadari. Jadi sebelum Anda menilai kata-kata saya, mendingan Anda berpikir dulu nih. Oke, nah kalau sudah demikian, maka Anda perlu melepaskan itu semuanya ya. Prinsip-prinsip itu disadari bahwa itu prinsip yang tidak tepat untuk Anda percayai hari ini. Dan Anda juga, ya sebenarnya saya tidak memaksa Anda harus percaya sih. Tapi Anda boleh cek sendiri ke dalam kehidupan Anda. Selama ini Anda merasa sulit tidak dalam hal finansial, dan benar tidak apa yang saya sampaikan bahwa prinsip yang ada dalam diri Anda itu seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang menghalangi, yang menjadi dinding pemisah antara Anda dengan keberlimpahan. Tuh poinnya ya. Jadi identifikasi, Anda harus tahu dulu problemnya apa dengan cara Anda cek ketika Anda menilai uang itu seperti apa. Nanti ada prakteknya, tenang. Dan gini, yang paling banyak bisa dicek ya. Kalau Anda melihat seseorang artis atau influencer siapapun mereka, ketika mereka bicara tentang kekayaan atau mereka menunjukkan uangnya kemudian dibagi-bagi, coba cek yang muncul di pikiran Anda apa sih? Kalau yang muncul di pikiran Anda negatif, udah fix, berarti Anda punya masalah tuh dengan prinsip Anda di masa lalu. Itu salah satu sarana bagaimana Anda bisa ngecek penilaian Anda terhadap uang itu seperti apa. Dan juga Anda perlu cek juga bagaimana Anda bersikap selama ini terhadap rezeki. Apakah Anda bersikap kepada rezeki itu sikap yang tidak baik, lebih ke mengeluh karena tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan sebagainya. Kalau itu ada, berarti Anda sedang tidak baik-baik saja hubungan Anda dengan uang ya. Kemudian yang kedua, yang saya bicarakan terutama di channel YouTube ini, semua itu tidak berbicara tentang logika, apalagi tentang rezeki. Rezeki yang kita letakkan pada logika adalah ketika kita menstandarkan rezeki itu atau menstandarkan rezeki itu dengan pekerjaan dan bisnis. Walaupun itu tetap dibutuhkan, tetapi perannya sebenarnya ada masing-masing. Peran kerjaan dan bisnis itu tidak lebih hanya sekedar wadah. Pekerjaan Anda hari ini atau bisnis Anda hari ini itu hanya sekedar wadah, tidak lebih. Wadah untuk menampung, untuk menerima rezeki. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada tempatnya, lantas yang menarik apanya gitu kan? Pertanyaannya. Kalau sudah ada tempatnya, yang mengisi apanya gitu. Sekali lagi, kerjaan dan bisnis itu tidak lebih hanya sekedar wadah. Nah, sekarang magnetnya ada di mana? Magnetnya ada di jiwa Anda. Makanya pahami 8 pintu rezeki. 8 pintu rezeki itu seingat saya yang pertama adalah rezeki yang sudah Allah jamin. Allah jamin itu dengan tidak membedakan siapapun mereka, ya Allah kasih rezeki. Tapi ya rezeki segitu aja gitu. Kemudian rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga, semuanya mendapatkan. Kemudian rezeki karena menikah, semuanya mendapatkan. Rezeki karena anak. Menikah dan anak ini dua sebab yang ini akan terjadi dengan sendirinya. Jadi jangan merasa bahwa ketika menikah Anda menjadi punya beban
punya anak jadi punya beban lagi, nggak usah, jangan berpikir begitu karena mereka sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Kemudian yang kelima itu rezeki karena usaha. Usaha ini pun tidak bicara tentang fisik saja, tetapi usaha spiritual, usaha langitnya itu juga harus dilakukan. Nah, yang keenam adalah bersyukur, yang ketujuh adalah sedekah, yang terakhir adalah beristighfar. Nah, perhatikan yang tiga terakhir ini yang suka jarang dilakukan oleh banyak orang. Padahal inilah yang menjadi penentu rezeki itu seperti apa. Keadaan rezeki kita itu bagaimana gitu maksudnya. Jadi kerjaan atau bisnis Anda itu hanyalah wadah. Magnetnya adalah diri Anda. Baik, sekarang kita eksperimen, teman-teman. Ada beberapa ikat uang di sini. Ya, ada 4 di sini. Sekali lagi, coba Anda tarik nafas dalam-dalam, Anda jujur aja. Ketika lihat uang ini, macam-macam penilaiannya. Bisa Anda menilai saya, padahal saya suruh menilai uang, tapi Anda menilai saya. Itu juga salah. Pertanyaan saya adalah, penilaian Anda terhadap uang itu apa? Dan sekarang tulis. Jujur aja, jujur sama diri sendiri juga, nggak usah dibuat-buat. Saya juga nggak mungkin bisa baca apa yang Anda tulis. Ketika Anda melihat uang ini, apa yang muncul? Kalau dari sisi luarnya, pasti seneng. Nah, saya tidak nyuruh Anda untuk ngecek sisi luarnya, tapi yang harus dicek adalah sisi dalam, penilaian di batin Anda. Ini kadang-kala ada yang menilai bahwa uang itu tidak dibawa mati. Inilah sumber kejahatan. Inilah yang membuat orang-orang tuh jadi korupsi dan lain sebagainya. Uang ini yang diperebutkan. Kalau Anda punya penilaian begitu, fix. Anda akan terus kesusahan. Bukan karena saya loh ya. Tapi karena bagaimana Anda menilai uang, itu akan melahirkan sebuah energi. Dan energi yang muncul dari penilaian Anda itu bertolak belakang dengan energinya uang. Karena semua di alam semesta ini ada energinya. Paham ya sampai di sini ya? Nah kemudian, berani gak Anda mengatakan bahwa uang adalah sarana kehidupan saya? Itu pasti berani kalau Anda ngomong begitu. Lalu ngomong, uang itu mudah datang. Uang itu akan datang ketika saya sefrekuensi dengan energi uang. Nah, jika Anda punya penilaian negatif, maka itu yang harus dilepaskan. Mungkin saya nanti akan bahas di video berikutnya tentang bagaimana melepaskan. Sekarang poinnya, saya ingin mengajak Anda untuk terapi sejenak. Terapi ini adalah memprogram pikiran bawah sadar agar lebih baik lagi sudut pandangnya terhadap uang. Sekarang, duduk dengan tenang, santai, dan rileks. Kemudian tutup mata Anda. Kita tidak lama, 2-3 menit saja. Yang penting Anda punya sarana untuk istirahat dengan baik. Tutup mata Anda. Ambil nafas dalam dari hidung. Lalu buang perlahan lewat mulut. Pastikan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin nyaman dan semakin rileks. Ambil nafas dalam lagi dari hidung. Dan buang perlahan lewat mulut. Biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin nyaman dan semakin rileks. Bagus, biarkan kondisi ini, biarkan keadaan ini membuat Anda semakin nyaman. Sekarang bayangkan satu lembar uang 100.000. Bayangkan itu, munculkan itu di pikiran Anda. Kita bersihkan semuanya. Yang merasa baik-baik saja juga belum tentu baik-baik saja. Dengarkan saya baik-baik. Munculkan uang di pikiran Anda, lalu perhatikan baik-baik bagaimana Anda menilai uang. Sekarang ikuti kata-kata saya. Saat ini ada kegelisahan ketika saya melihat uang. Saat ini ada ketakutan ketika saya menilai uang. Saat ini ketika saya melihat uang, ada prinsip yang tidak baik terhadap uang. Untuk semua prinsip itu, untuk semua penilaian itu, aku terima dan aku lepaskan ya Allah. Ambil nafas.
Buang pelan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke, bagus. Ikuti kata-kata saya lagi. Ya Allah, saat ini ada bagian kegelisahan di dalam diriku ketika aku mengingat uang. Ketika aku mengingat uang dengan segala permasalahannya, aku muncul rasa gelisah dan takut. Setiap rasa itu muncul, setiap itu pula mengganggu pikiran dan perasaanku. Dan aku menyadari bahwa itu bukan bagian dari diriku. Ambil nafas, buang, istighfar, astaghfirullahaladzim. Oke, sekarang ikuti lagi kata-kata saya. Saat ini, saat saya mendengarkan kesadaran ini, aku sadar bahwa uang adalah sarana hidupku. Hanya sebagai sarana membantu kehidupanku. Dengan adanya uang, aku mudah menyelesaikan semuanya. Dengan adanya uang, aku bisa membantu menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dengan adanya uang, aku mampu meraih perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan dengan adanya uang, aku bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarku. Ambil nafas, buang nafas. Ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, bagus. Tenang dan rileks. Di hitungan ketiga buka mata Anda sekarang. 1, 2, 3 buka mata Anda. Saya yakin ini cukup membantu untuk sedikit meluruskan sudut pandangmu terhadap rezeki. Dengarkan ini berulang. Ya, dengerin dari awal biar makin hatam pada materinya. Insya Allah ini akan memberikan perubahan dalam hidup Anda. Terima kasih buat semuanya. By the way, saya mau kasih tahu alasannya kenapa. Mungkin kedepannya akan lebih sering ada uang di samping saya. Itu bukan untuk saya atau bukan gimana-gimana, itu untuk Anda. Jadi setiap kali Anda menonton saya, setiap kali Anda secara tidak langsung, Anda memvisualisasikan uang ini adalah milik Anda. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, yang jelas lebih dari 50. Bisa menjadi sarana Anda membayangkan ini, memvisualisasikan ini. Setiap kali nonton channel Gus Baraja selalu melihat uang. Coba ini tanamkan ke dalam pikiran Anda. Kalau nggak nyaman nggak usah nonton. Sebenarnya memang di awal kayak nggak nyaman. Tapi saya yakin lama-kelamaan akan nyaman. Ketika Anda nyaman, magnet Anda bekerja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.